Kadernya ditangkap Densus 88, Partai Umat bingung, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa kejadian teror pernah terjadi di negeri kita. Masyarakat tentu mengharapkan bangsa ini aman, nyaman, sehingga masyarakat bisa fokus untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal itu terjadi memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Kita pastinya merasa prihatin atas kejadian tersebut. Pemahaman tentang agama yang salah malah menimbulkan pikiran kotor untuk mencelakakan orang lain. Untuk itu pemerintah berusaha keras agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Melalui Detasmen Khusus atau Densus 88, pemerintah berusaha mencegah agar hal tersebut tidak pernah terjadi lagi. Di berita, kita mengetahui aparat khusus 88 tidak pernah berhenti terus berusaha menggali informasi terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut. Pengacau tidak mudah untuk dideteksi karena mereka seperti masyarakat biasa, berbaur dan berkomunikasi layaknya masyarakat pada umumnya. Selain itu, kegiatannya pasti disembunyikan serapat mungkin agar orang lain tidak tahu. Tidak mungkin seorang pengacau terang-terangan dengan keadaannya. Misalnya ketika baru pindah ke daerah baru, mengenalkan diri, nama saya Pulan Bang, pekerjaan pengacau. Tidak mungkin kan? Tidak aneh jika seorang ditangkap sebagai pengacau oleh aparat khusus 88. Tetangganya bilang bahwa orang tersebut biasa saja, rajin ke masjid malah, rajin menabung pula, murah senyum dan sebagainya. Pernyataan yang umum di beberapa kejadian. Nah, berita terbaru pun demikian. Aparat khusus Polri menangkap dan menetapkan kader DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu berinisial RH sebagai tersangka pengacau. Nah loh, tentu saja Partai Umat gelagapan, panik dan bingung. Partai ini kan baru dan membutuhkan citra positif agar Partai Umat bisa lolos verifikasi menjadi peserta pemilu 2024. Untuk lolos verifikasi tentu saja tidak mudah, membutuhkan dana dan kerja keras. Setelah bisa ikut pemilu, suara rakyat pun harus bisa diraih. Agar bisa eksis, tidak sekedar meramaikan pemilu saja, semuanya membutuhkan perjuangan yang keras, melelahkan dan sangat panjang. Lolos verifikasi saja belum, sudah ada isu yang membahayakan. Karena kabar adanya kader partai yang ditangkap karena terlibat, citra partai otomatis akan rusak di mata rakyat. Sungguh berbahaya. Partai Umat bingung antara mendukung Densus atau membela kadernya. Paling penting sih nama partai terselamatkan, jangan sampai citra Partai Umat ambruk gara-gara kejadian ini. Tidak heran Partai Umat malah menyinggung aparat khusus memiliki kiprah yang tidak baik dalam menangkap pengacau, sehingga meminta pemerintah mengevaluasi Densus. Melihat track record aparat khusus 88 di dalam proses penangkapan terduga pengacau yang tidak baik, kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus, sehingga tidak terjadi kekacauan bagi masyarakat, ujar jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya saat dihubungi Minggu 13 Februari 2022. Mustafa mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat khusus tidak boleh menjadi ancaman bagi masyarakat. Dia turut mengungkit Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT yang baru-baru ini minta maaf perihal daftar ratusan pesantren yang terafiliasi IS. Mustafa mengatakan RH adalah dosen di salah satu universitas terkenal di Bengkulu. Menurutnya, Partai Umat sangat bangga ketika RH memutuskan bergabung dengan mereka. Jadi ketika RH bergabung ke Partai Umat, kami sangat bangga karena kapasitasnya itu. Tidak ada yang salah dengan gabungnya RH ke partai kami. Partai Umat sangat terbuka terhadap siapa saja yang punya komitmen kuat membangun negeri, berjuang di jalan Allah dengan punya niat kuat melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, serta memiliki latar belakang yang baik. Maka siapapun itu pantas gabung ke Partai Umat, jelas Mustafa. Tapi Partai Umat juga tidak ingin tercoreng jika nantinya RH terbukti terlibat, sehingga Partai Umat mengklaim sudah ingatkan kadernya mengenai bahaya pengacauan. Kiprah Partai Umat untuk berjaya di perpolitikan tanah air semakin berat. Setelah beberapa waktu lalu diterpa isu perpecahan, kini kadernya malah ditangkap aparat. Apalagi, Partai Umat tidak mempunyai tokoh panutan yang bisa mengangkat elektabilitas partai.
Lolos verifikasi saja membutuhkan perjuangan sangat ekstra. Bagaimana menurut Anda? Ada 8 pejabat mundur pada era Anies. Benarkah karena tumbal ambisi politik? Ditulis oleh Widodo SP dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Per 17 Mei 2021 lalu, Pujiono yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD DKI Jakarta menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketidaksanggupan memenuhi target kerja dari sang gubernur menjadi alasan mundurnya Pujiono. Namun, Pujiono bukanlah pejabat satu-satunya yang mundur pada era kepemimpinan Anies Baswedan, karena masih ada sedikitnya 6 pejabat lagi dengan posisi yang tidak main-main, yakni semuanya dimulai dari Edi Junaidi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Isunya terkait anggaran untuk influencer luar negeri. Mundurnya Edi disusul oleh Sri Mahendra, Kepala Bapeda. Dia mundur setelah muncul sorotan publik soal janggalnya anggaran terkait influencer, pembangunan jalur sepeda, serta pembelian lem iPhone, ballpoint, dan komputer dengan anggaran fantastis. Berikutnya pejabat penting lain yang menyerah pada era Anies ada Kelik Indrianto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Orang ini mundur karena kabarnya berkinerja kurang maksimal terkait proyek mustahil rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang sangat jauh dari target semula. Sudah 4 nama ya, kita lanjutkan dengan nama kelima, yakni mundurnya Kelik lantas diikuti Subedjo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang mundur bersamaan dengan Kelik per 24 Februari 2020. Kabarnya Subedjo ingin menjadi Widyaswara, sebutan untuk PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan atau diklat pemerintah. Setelah itu seolah belum cukup, menyusul pula nama ke-6 pejabat elit mundurnya Muhammad Sani selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Menurut berita, ex-penasihat KPK itu berkata kalau pengunduran dirinya tidak bisa jelaskan dengan gamblang, tapi dia menolak kalau pengunduran dirinya dikaitkan dengan kinerja yang kurang maksimal. Lantas, nama ke-7 menurut lamsiran Kompas, ada nama Agung Wicaksono, yang dengan bijaksana seperti namanya memilih mundur dari posisi sebagai Direktur Transjakarta karena alasan keluarga. Ingat, 7 nama ini hanyalah mereka yang mundur per Mei 2021, belum termasuk Direktur Keuangan PT Jakpro, Yuliantina Wangsawiguna, yang mundur awal 2022 kemarin. Jadi, sedikitnya, ada 8 nama pejabat berpangkat keren yang mundur sejak Anies menjabat sebagai gubernur ya. 8 orang dalam kurun waktu sekitar 4 tahunan lebih sedikit, bisa dibilang cukup buruk buat penilaian publik. Apalagi mundurnya sebagai nama-nama tadi terkait program atau proyek kontroversial yang selama 4 tahunan ini ramai dibicarakan publik. Apakah ini mengindikasikan bahwa menjadi pejabat tinggi di posisi terkait program unggulan Anies sangatlah berat, bahkan mustahil tercapai? Entahlah. Perlu ada riset mendalam untuk sampai pada kesimpulan tadi. Namun, dalam ulasannya di kanal YouTube, Eko Kuntadi menduga bahwa kondisi itu terjadi karena ada unsur membahayakan kalau para pejabat teras itu tetap di sana. Salah satu bahaya yang bikin ngeri adalah bisa tersangkut kasus hukum, seperti kawan-kawan mereka yang kini menjadi pesakitan gara-gara kasus korupsi pembelian tanah. Ini yang disebut Eko Kuntadi dengan tumbal karena persetujuan politik yang terjadi pada era gubernur, hasil pilkada terburuk sepanjang sejarah pada 2017 lalu. Sederhananya, kalau pesugihan kan biasanya ada upaya memperkaya diri atau memenuhi ambisi dan keinginan dengan mengorbankan orang lain sebagai tumbalnya. Agak-agak mirip lah dengan yang terjadi di Jakarta sekarang. Silakan simpulkan sendiri dengan membaca tanda-tanda dan bukti-bukti yang selama ini terjadi ya. Kalau disuruh memilih antara menjadi anak buah Anies atau BTP, juga antara Anies dan Jokowi, saya pribadi lebih memilih 2 nama yang dahulu pernah duet sebagai DKI 1 dan DKI 2 itu, yang seandainya tidak dijegal oleh politik kotor ala mafia kelas kakap pada pilkada 2017, maka pembangunan di segala bidang akan terasa lebih nyata di seantero DKI Jakarta di bawah kendali Ahok dan Jarot. Kasihan benar ya ke-7 orang tadi. Mungkin jabatan ideal dengan gaji bagus selama ini sudah dinikmati. Gara-gara 1 orang yang sebenarnya lebih baik mundur sejak tahun pertamanya menjabat, mereka malah memilih melepas lah daripada kena batunya kan, akibat udang yang disembunyikan dalam keadaan busuk, tapi bukan mereka yang melakukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar kondisi ini disebabkan karena semacam tumbal politik yang sedang terjadi sejak Anies memimpin Jakarta? Atau ini masih terasa wajar karena dianggap tidak becus dalam bekerja?
karena target yang mustahil tercapai, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?